Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazi Recap. Seperti biasa, komentar terpilih dari video Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh Ed Yayan. Dia menulis, "Upur-upur ikan lele, video Mimin mantap le." Wah, makasih guys, puisinya bagus banget. Mama kamu pasti bangga. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Werewolf yang rilis pada tahun 2024 kemarin. Film ini bercerita mengenai virus aneh yang membuat manusia berubah menjadi manusia serigala di malam bulan purnama. Film ini dibintangi oleh Frank Grillo, Ylvanes Hadera, dan Katrina Lau. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Werewolf. Semoga. Satu tahun yang lalu, fenomena supermoon atau bulan purnama yang paling dekat dengan bumi memicu kepanikan di seluruh dunia. Biasanya supermoon hanyalah bulan purnama biasa, namun peristiwa supermoon tahun lalu berbeda. Saat itu, jutaan orang yang terkena sinar bulan di saat supermoon tiba-tiba secara aneh bertransformasi berubah menjadi manusia serigala selama satu malam. Manusia yang berubah menjadi werewolf itu kehilangan akal, menyerang manusia lain dan mengakibatkan kerusakan di mana-mana. Hingga saat ini, para ilmuwan masih belum tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Padahal gerhana supermoon sudah ada sejak dulu. Namun kenapa baru tahun lalu manusia yang terkena cahaya bulan di saat supermoon tiba-tiba berubah menjadi manusia serigala? Banyak yang berpendapat kalau itu adalah ulah dari virus atau senjata biologi pemusnah massal. Sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Dr. James Aranda berusaha menciptakan obat untuk mencegah hal itu terulang kembali di malam gerhana supermoon yang akan terjadi malam ini. James menghimbau kepada semua orang untuk tetap berada di dalam rumah agar tidak terkena sinar bulan selama peristiwa gerhana terjadi. James berkata kalau dia dan timnya sedang mengembangkan obat untuk mencegah manusia berubah menjadi werewolf. Seorang pria yang bernama Wesley adalah ilmuwan militer anak buah James. 1 tahun yang lalu, kakaknya yang seorang anggota militer meninggal di saat peristiwa supermoon tahun lalu, meninggalkan istri yang bernama Lucy dan seorang anak perempuan yang bernama Emma. Sejak kematian kakaknya itu, Wesley berjanji akan melindungi kakak ipar dan keponakannya itu karena mereka adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Hari ini, selama seharian, Wesley sibuk membuat berbagai jebakan agar rumah kakak iparnya itu bisa aman dari serangan werewolf malam nanti. Wesley memasang semprotan kimia, pagar yang dialiri listrik, serta memasang kamera CCTV di berbagai sudut halaman rumah. Tetangga Lucy yang bernama Regan kemudian datang ke rumah untuk mengantarkan makanan kecil pemberian ibunya. Lucy dan keluarga Regan sangat akrab. Lucy kemudian memberi Regan perlengkapan seperti baterai untuk berjaga-jaga jika nanti malam mati lampu. Di saat Wesley sedang memasang kawat berduri, tiba-tiba dia mendengar suara tembakan dari tetangganya yang bernama Cody. Wesley yang marah pun mendatangi dan menegur Cody yang sedang berlatih menembak sembarangan karena hal itu bisa saja melukai orang lain. Namun Cody tidak peduli dengan perkataan Wesley. Cody beralasan kalau dia hanya mempersiapkan diri untuk nanti malam. Cody malah menghina Wesley yang memasang berbagai jebakan karena menurutnya itu percuma. Cody berkata, malam ini semua orang akan bertanggung jawab atas diri mereka masing-masing. Wesley kemudian kembali ke rumah untuk memastikan pintu dan jendela terkunci dengan rapat. Wesley pun memberi pesan kepada Lucy kalau nanti malam dia tidak boleh membukakan pintu untuk siapapun dengan alasan apapun. Malam ini Wesley mendapat tugas dari James untuk melakukan pengetesan obat penangkal yang sudah mereka kembangkan di dalam laboratorium. Namun Wesley yang masih khawatir dengan keselamatan Lucy dan Emma ingin tetap berada di rumah. Lucy pun menyuruh Wesley untuk pergi karena tugasnya lebih penting. Lucy menyuruh Wesley tidak usah khawatir, Emma akan baik-baik saja. Sore harinya, Wesley pun akhirnya berangkat menuju laboratorium yang ada di pusat kota. Setelah Wesley pergi, Lucy langsung mengunci dan memastikan semua pintu dan jendela sudah tertutup. Di jalanan, Wesley melihat pasukan militer menyuruh semua warga untuk pulang ke rumah atau masuk ke dalam stasiun bawah tanah untuk berlindung. Wesley melihat seorang pria dengan luka di wajahnya. Pria itu adalah orang yang tahun lalu pernah berubah menjadi manusia serigala. Wesley kemudian bergabung dengan Dr. James untuk melakukan konferensi pers. Nanti malam, Wesley akan bekerja dengan ilmuwan yang bernama Evan dan Dr. Amy.
Di hadapan awak pers, James memberitahu kalau para ilmuwan telah menemukan fakta bahwa supermoon memicu mutasi DNA secara cepat dan fotosensitif terhadap sinar bulan. Dia dan timnya telah mengembangkan cairan yang disebut tabir bulan yang akan melindungi kulit manusia dari paparan sinar bulan. Malam ini mereka akan menguji cairan tabir bulan itu, apakah efektif atau tidak untuk mencegah manusia berubah menjadi werewolf. Malam harinya, semua ilmuwan berkumpul di dalam laboratorium untuk memulai pengujian tabir bulan. Para ilmuwan akan menggunakan 4 relawan untuk mengetes tabir bulan itu. Mereka adalah orang-orang yang tahun lalu berubah menjadi werewolf. Salah satu relawan itu adalah suami dari Dr. Amy, yang juga seorang ilmuwan yang bernama Miles. Miles mendaftar menjadi relawan dengan sukarela demi menyelamatkan umat manusia. Miles dan ketiga relawan lainnya kemudian dimasukkan ke dalam kandang besi dan leher yang dirantai untuk berjaga-jaga. Di ruangan lain, Wesley dan Evan bersiap-siap menggunakan APD untuk melindungi tubuh mereka dari paparan sinar rembulan. Setelah semua persiapan selesai, para ilmuwan mulai menyemprotkan tabir bulan ke sekujur tubuh para relawan yang ada di dalam kandang. Di saat atap gedung akan dibuka, seorang relawan wanita tiba-tiba histeris. Dia tidak mau berubah menjadi werewolf lagi. Namun di sini juga ada 2 relawan yang lain yang malah terlihat seperti orang psikopat yang tidak sabar untuk berubah menjadi werewolf lagi. Atap gedung pun akhirnya terbuka sehingga sinar rembulan supermoon menyinari keempat relawan yang ada di dalam kandang. Semua orang pun bersiap untuk kemungkinan terburuk. Namun setelah beberapa saat menunggu, ternyata keempat relawan itu tidak berubah. Semua orang pun senang, ternyata tabir bulan berhasil mencegah mereka berubah menjadi werewolf. Dr. James langsung menyuruh anak buahnya memulai menyalakan stopwatch dan menganalisa sampel darah dari semua relawan itu. Di tempat lain, beberapa werewolf mulai berkeliaran di dekat rumah Lucy, membuat semua orang mulai waspada. Regan yang sedang menyiapkan makanan tiba-tiba mendengar suara aneh. Ternyata pintu rumahnya sudah terbuka. Dari belakang, terlihat werewolf yang siap menerkamnya. Di dalam laboratorium, para ilmuwan melihat bahwa tabir bulan efektif memblokir mutasi akibat sinar bulan supermoon. Mereka juga melihat parasit yang bergerak di dalam sel darah. Sepertinya supermoon memicu parasit-parasit itu sehingga menyebabkan mutasi DNA di tubuh manusia. Tepat 1 jam kemudian, tiba-tiba Miles bereaksi. Dia berubah menjadi werewolf. Ternyata tabir bulan hanya bisa bertahan selama 1 jam saja. Semua orang pun panik. Wesley lalu menyuruh Evan untuk menyemprotkan tabir bulan lagi. Namun Miles yang sudah berubah menjadi werewolf menahan alat penyemprot dan kemudian melempar alat itu hingga menyebabkan kekacauan. Ketiga relawan yang lainnya juga kemudian berubah menjadi werewolf. Kanis berusaha menutup atap bangunan kembali, namun macet. Atap bangunan itu tidak bisa ditutup lagi. Keadaan pun semakin kacau. Semua orang kabur menyelamatkan diri. Di tengah kekacauan, pakaian APD Dr. James robek sehingga dia terpapar sinar bulan. Perlahan-lahan tubuhnya mulai berubah menjadi serigala. Wesley pun menyuruh Evan mengambil obat penenang, namun James malah mencakar perut Evan. Melihat Evan yang terluka parah, Wesley langsung menolong Evan menuju klinik. Pasukan militer berusaha menahan serangan para manusia serigala yang berhasil kabur dari kandang. Namun hal itu sia-sia, mereka malah dibantai oleh manusia-manusia serigala itu. Di dalam lorong, Wesley bertemu dengan Amy. Dari belakang, satu werewolf muncul. Wesley dan Amy pun dengan susah payah membawa Evan masuk ke dalam klinik sekaligus menghindari kejaran werewolf itu. Namun Evan akhirnya tewas karena kehabisan banyak darah. Avi kemudian teringat dengan suaminya, Miles. Dia ingin menyelamatkan suaminya itu. Namun Wesley menyuruh Amy untuk tenang. Miles sudah berubah, hal itu akan sangat berbahaya. Di rumah, Lucy melihat para werewolf berkeliaran dari CCTV. Sementara itu, Cody berusaha menembaki werewolf yang lewat di depan rumahnya. Namun hal itu malah menarik perhatian werewolf-werewolf yang lain. Salah satu werewolf kemudian melempar sebuah lemari menjebol jendela rumah Cody sehingga membuat sinar bulan masuk. Cody yang terpapar sinar bulan pun akhirnya berubah menjadi werewolf. Di dalam laboratorium, Wes mengajak Amy untuk pergi dari tempat ini karena tempat ini sangat berbahaya. Mereka berdua kemudian menyelinap ke dalam gudang senjata. Mereka mengambil senjata dan armor yang tersisa di sana. Mereka berdua kemudian menyemprotkan tabir bulan agar mereka berdua tidak berubah menjadi werewolf. Wes langsung menyetel alarm di jamnya karena tabir bulan ini hanya berlaku selama 1 jam saja. Sebelum pergi, Wesley berkata, jika di luar sana tiba-tiba dia berubah menjadi werewolf,
Wesley ingin Amy jangan ragu-ragu untuk menembaknya. Wesley dan Amy kemudian pergi menggunakan mobil. Di tengah perjalanan, Wesley menghubungi Lucy. Lucy pun memberitahu kalau rumah Cody hancur diserang werewolf. Lucy kemudian melihat Regan di layar CCTV. Regan meminta Lucy membukakan pintu pagar. Mendengar hal ini, Wesley pun dengan tegas melarang Lucy membuka pagar karena itu sangat berbahaya. Namun Lucy yang kasihan dengan Regan tidak memperdulikannya. Dia tetap berniat untuk membuka pintu pagar. Tiba-tiba dari layar CCTV, Lucy melihat Regan diserang oleh Cody yang sudah berubah menjadi werewolf. Mendengar Lucy histeris, Wesley pun jadi tidak fokus hingga menabrak bus yang ada di depannya. Sambungan telepon pun terputus. Dengan susah payah, Wesley dan Amy keluar dari dalam mobil sebelum mobil itu terbakar. Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di rumah, melihat werewolf Cody masih ada di depan pagar, Lucy menyemprotkan cairan kimia ke arah Cody, membuat Cody kesakitan. Wesley dan Amy kemudian melihat sekelompok werewolf di hadapan mereka. Mau tak mau, mereka harus melewatinya. Mereka berdua kemudian menyelinap di antara mobil-mobil agar tidak ketahuan. Tiba-tiba muncul dua werewolf di depan dan di belakang mereka. Wesley dan Amy pun langsung bersembunyi di bawah mobil. Setelah keadaan kembali aman, mereka berdua kemudian keluar. Tiba-tiba alarm di jam Wesley berbunyi. Itu artinya tabir bulan yang mereka pakai akan habis masa aktifnya. Wesley dan Amy pun bergegas mencari tempat berlindung. Amy kemudian melihat sinar di dalam bangunan yang mirip pasar. Tiba-tiba pintu bangunan itu tertutup. Mereka berdua pun langsung bergegas masuk ke dalam bangunan itu sebelum pintu menutup. Mereka kemudian melihat seorang anak kecil yang tadi menutup pintu. Wesley dan Amy pun mengikutinya. Di sini Wesley teringat kalau bangunan ini memiliki terowongan bawah tanah jalan pintas yang aman. Tiba-tiba muncul seseorang yang menodongkan pisau di leher Amy. Orang-orang yang bersembunyi di tempat ini kemudian muncul. Mereka ingin membunuh Wesley dan Amy yang barusan berasal dari luar ruangan terpapar sinar bulan. Amy pun menjelaskan kalau dia dan Wesley tidak berbahaya. Mereka berdua menggunakan tabir bulan. Namun orang-orang itu tidak percaya. Wesley pun berkata kalau dia tidak akan mengganggu orang-orang itu. Dia hanya ingin menuju terowongan bawah tanah. Orang-orang yang ada di sana pun menyuruh Wesley dan Amy pergi ke terowongan bawah tanah dan jangan kembali lagi. Di tempat lain, werewolf Cody mengaum memanggil werewolf-werewolf lainnya untuk menyerang rumah Lucy. Sementara itu, di dalam terowongan, di saat Wesley dan Amy akan membuka pagar besi, dari belakang muncul werewolf yang langsung menyerang mereka, membuat Amy dan Wesley terlempar menjebol pagar. Werewolf itu kemudian membanting Wesley. Wesley lalu mengambil besi yang ada di sampingnya dan menusuk perut werewolf itu. Werewolf itu pun akhirnya berhasil dikalahkan. Mereka berdua kemudian bergegas kabur menuju pintu keluar. Di saat mereka akan kembali menggunakan tabir bulan, alat itu tidak bisa digunakan karena suhunya terlalu panas. Amy kemudian melihat minimarket di seberang jalan. Di sana pasti ada kulkas pendingin. Wesley kemudian mengambil terpal sebagai alat pelindung dari sinar bulan. Mereka berdua pun langsung berlari masuk ke dalam minimarket. Wesley kemudian menaruh tabir bulan di dalam kulkas agar dingin. Di rumah Lucy, para werewolf mulai merusak kamera CCTV yang terpasang di sana. Di dalam minimarket, Amy pergi ke gudang untuk mencari termos agar alat pendingin bisa tetap dingin dalam waktu yang lama. Tiba-tiba Wesley mendengar sesuatu. Itu adalah seorang anak yang berubah menjadi werewolf yang sedang memakan kucing. Bocil werewolf itu pun bergerak mendekati Wesley. Sebenarnya Wesley tidak tega untuk membunuhnya, namun anak itu terus bergerak mendekat. Di saat anak itu akan menerkam Wesley, Amy menyetrum anak itu hingga pingsan. Di rumah, seekor werewolf berusaha mendobrak pagar, namun dia malah tersengat listrik. Lucy pun bergegas menyuruh Emma untuk bersembunyi, sementara dia sendiri menyiapkan senjata, memasukkan beberapa peluru. Di luar, werewolf Cody merobohkan tiang listrik menimpa pagar, membuat aliran listrik di rumah Lucy padam. Para werewolf itu pun langsung bergerak mendekat. Lucy dan Emma kemudian menyalakan lampu-lampu emergensi. Lucy lalu mendengar werewolf yang ada di atap rumahnya kesakitan karena menginjak jebakan paku. Jebakan-jebakan itu lumayan efektif menghambat pergerakan werewolf yang datang. Di tempat lain, Wesley dan Amy melihat pasukan militer menembaki werewolf-werewolf yang ada di jalanan. Setelah semua werewolf yang ada di sana kabur, Wesley dan Amy keluar meminta bantuan pasukan militer itu. Namun mereka malah mengarahkan senjata ke arah Wesley dan Amy karena Wesley dan Amy tidak memakai baju pelindung. Wesley dan Amy pun berusaha menjelaskan kalau mereka berdua memakai tabir bulan, mereka tidak akan berubah menjadi werewolf. Namun pasukan militer itu tidak peduli.
Tiba-tiba seekor werewolf menyerang salah satu prajurit, melemparnya ke arah prajurit yang lain. Keadaan pun menjadi kacau. Wesley dan Amy pun langsung bersembunyi. Akhirnya semua pasukan yang ada di sana tewas diserang oleh werewolf-werewolf yang kembali datang. Melihat hal ini, Amy pun memiliki rencana. Dia akan maju untuk mengalihkan perhatian, sementara Wesley pergi menuju machine gun yang ada di atas mobil. Amy menyuruh Wesley tidak usah khawatir karena dia tahu apa yang dia lakukan. Perlahan-lahan, Amy pun berjalan menuju tengah-tengah kawanan werewolf itu. Di hadapan salah satu werewolf yang terkuat, Amy langsung berteriak, "Aku macan biskuat!" Rawr. Dan berhasil, werewolf itu tidak menyerang Amy. Dari belakang, Wesley langsung menembaki werewolf-werewolf yang ada di sana menggunakan machine gun. Sementara Amy tiarap. Setelah para werewolf itu pergi, Amy kemudian berlari mendekati mobil. Di saat Amy akan masuk ke dalam mobil, seekor werewolf mencaplok Amy. Wesley pun terkejut. Dia terpukul karena dia tidak bisa menyelamatkan Amy. Di rumah, mendengar werewolf ada di atap, Lucy langsung menembak atap rumah. Namun hal itu malah membuat werewolf makin marah. Akhirnya peluru di senjata Lucy telah habis. Lucy pun terpaksa mengambil pisau sebagai senjata. Lucy lalu memberi semprotan kimia kepada Emma untuk berjaga-jaga. Akhirnya satu werewolf berhasil masuk ke dalam rumah. Lucy dan Emma pun langsung bersembunyi. Tiba-tiba dari luar terdengar suara klakson mobil yang menarik perhatian para werewolf. Itu adalah Wesley yang sudah tiba di sini. Wesley pun langsung tancap gas menabrak para werewolf yang ada di sana, termasuk werewolf Cody. Di dalam rumah, Lucy dan Emma lalu keluar dari tempat persembunyian karena mereka pikir keadaan sudah aman. Ternyata ada satu werewolf yang masih ada di dalam rumah. Lucy pun langsung menyembunyikan Emma di dalam lemari, sementara Lucy bersembunyi di balik pintu. Werewolf itu kemudian menghancurkan lemari, membuat Emma panik. Emma lalu menyemprotkan obat kimia. Dari belakang, Lucy menusuk punggung werewolf itu. Namun werewolf itu malah melempar Lucy. Emma lalu berusaha menyerang werewolf, namun sia-sia. Lucy kemudian mengambil kapak dan langsung membacok kepala werewolf itu. Werewolf itu pun akhirnya berhasil dikalahkan. Wesley kemudian masuk ke dalam rumah. Dia sangat lega melihat Lucy dan Emma baik-baik saja. Mereka bertiga lalu mendengar suara raungan dari werewolf Cody yang masih hidup. Wesley dan yang lain pun bingung karena mereka sudah tidak punya senjata lagi. Wesley akhirnya memutuskan kalau dia akan berubah menjadi werewolf untuk melawan werewolf Cody. Lucy tentu saja tidak setuju dengan rencana ini. Namun tidak ada cara lain lagi. Wesley pun menyuruh Lucy tidak usah khawatir karena pagi sudah sebentar lagi. Wesley pun menyerahkan jamnya yang sudah disetel waktu matahari terbit yang akan muncul 15 menit lagi. Wesley kemudian keluar rumah untuk menghadapi Cody. Begitu terkena sinar rembulan, Wesley langsung berubah menjadi werewolf. Wesley dan Cody pun langsung bertarung dengan sengit. Mereka berdua seimbang. Hingga akhirnya Wesley berhasil mengalahkan Cody. Melihat Wesley yang kehilangan kesadaran, Lucy yang ketakutan langsung memasukkan Emma ke dalam lemari. Lucy menyuruh Emma untuk tetap diam di dalam lemari apapun yang terjadi. Lucy kemudian melihat satu peluru berserakan di lantai. Dia pun langsung memasukkannya ke dalam senjata. Melihat Wesley ada di depan pintu, Lucy berusaha menyadarkan Wesley kembali, namun hal itu sia-sia. Wesley kemudian menjebol tembok. Lucy berusaha mengembalikan ingatan Wesley lagi, namun tetap percuma. Lucy pun tak punya pilihan lain selain menembak Wesley. Tiba-tiba alarm di jam tangan milik Wesley berbunyi. Lucy pun langsung menembak jendela. Sinar matahari yang masuk membuat Wesley berubah menjadi manusia kembali. Mereka bertiga pun akhirnya selamat. Dan berakhirlah alur cerita film werewolf ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah selalu sedia biskuat di saat bulan purnama biar bisa melawan serigala dengan berubah menjadi macan. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.